Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriana. Saya mahasiswa dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Nah, pada video kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman selama melaksanakan kegiatan PPL. Simak videonya baik-baik ya. It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Make me your radio. Turn me up when you feel low. This melody was meant for you. Sing along to my stereo. PPL, Program Pengalaman Lapangan, atau beberapa ada yang menyebutnya magang, merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa. Mata kuliah ini bertujuan memberikan kesempatan dan pengalaman mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan selama kuliah. Seperti pada salah satu kampus di Tulungagung, yaitu Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, pada jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang memberikan persyaratan bagi mahasiswanya untuk ikut serta dalam menempuh pendidikan wajib melalui program kegiatan PPL. Pada kesempatan yang telah diberikan oleh pihak prodi inilah, mahasiswa diharapkan mendapatkan ilmu di luar perkuliahan, sehingga akan mendapatkan wawasan dan keahlian yang diperoleh dari kegiatan PPL tersebut. Kegiatan PPL ini selalu terlaksana di setiap tahunnya dari angkatan yang berbeda. Namun terdapat perbedaan pada kegiatan PPL di tahun ini karena adanya pandemi. Kegiatan PPL saya baru dimulai setelah adanya PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, di mana hal itu merupakan kebijakan pemerintah Indonesia untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Hal ini yang membuat kegiatan PPL kami cukup berbeda dengan kegiatan PPL sebelumnya. Perbedaan yang terjadi adalah pembatasan tempat PPL. Pada kegiatan PPL tahun ini, tempat pelaksanaan PPL mahasiswa dilakukan di daerah tempat tinggal mahasiswa, dan tidak dianjurkan untuk PPL di luar kota tempat tinggal mahasiswa masing-masing, kecuali dalam keadaan tertentu atau terpaksa. Selain itu, mahasiswa diwajibkan melaksanakan protokol kesehatan selama melaksanakan kegiatan PPL. PPL untuk mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah ini ruang lingkupnya cukup luas, sehingga mahasiswa dapat memilih pada bidang pariwisata, BUMDes, UMKM, dan lain-lain. Saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan praktik pengalaman lapangan atau PPL gelombang 2 pada tahun 2021 di salah satu UMKM di Kabupaten Tulungagung, yaitu Lestari Eco, milik Bapak Herio Subekti, yang beralamatkan di Jalan Muhammad Hatta, RT 4 RW 3, Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Industri kecil rumahan Rambak milik Bapak Herio Subekti ini merupakan kelanjutan dari usaha milik kedua orang tua beliau. Sebagai rasa hormat terhadap kedua orang tuanya dan bangga terhadap hasil usahanya, beliau meneruskan usaha kedua orang tuanya dan memberi merek produknya dengan nama Lestari Eco yang didirikan sejak tahun 2000. Saat ini banyak pengusaha yang mendirikan usaha kerupuk Rambak dengan merek dagang sendiri. Pada mulanya, industri kecil rumahan ini hanya menggunakan kulit kerbau sebagai bahan baku utama. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, bahan baku kulit kerbau mengalami kelangkaan. Kondisi ini membuat para wirausahawan kerupuk mulai mengembangkan rambak dengan menggunakan kulit sapi sebagai bahan baku pengganti ketika kulit kerbau mengalami kelangkaan, agar industri tidak berhenti produksi.
Lestari Eco ini berlokasi di tempat yang strategis, berada di dekat salah satu destinasi di Tulungagung, yaitu Taman Kalingrowo Tulung Agung, yang familiarnya dengan sebutan Pinka. Destinasi ini sangat populer dan menjadi pusat keramaian pengunjung, karena lokasinya dapat dengan mudah diakses, dan meskipun berada di wilayah perkotaan, namun pesonanya tetap berasa, sehingga tempat ini sangat cocok menjadi pilihan tempat untuk bersantai dan membuang penat. Lestari Eco memiliki ruko yang cukup bagus, bersih dan rapi, yang digunakan untuk menjual produk-produk, baik produk utama kerupuk rambak maupun produk pendukung lainnya, sebagian oleh-oleh titipan penduduk sekitar. Ruko ini buka setiap hari pukul 7 pagi hingga 9 malam. Tempat pembuatan kerupuk rambak juga tidak jauh dari ruko. Nah, yang menarik dari usaha Pak Heri ini adalah usahanya dalam menarik pembeli dengan tetap mempertahankan keotentikan produk. Dalam hal ini mengubah tampilan saja tanpa mengubah keorisinilan produk, yaitu pada pengemasan, pelabelan, dan lain-lain, dengan tidak mengubah ciri khas dari kerupuk rambak itu sendiri. Sehingga untuk menjaga keorisinalan produk, beliau melakukan produksi dengan cara yang tradisional, di mana dalam proses produksinya yaitu mulai dari pembersihan bahan baku, yaitu kulit sapi atau kerbau, hingga finishing dengan pengerjaan yang masih manual dengan tenaga manusia. Proses pembuatan kerupuk rambak pada UMKM Lestari Eco ini ternyata tidak sesederhana yang kita pikirkan, karena proses produksinya membutuhkan waktu yang cukup lama, setidaknya perlu waktu 1 minggu sebelum kerupuk siap digoreng sampai kadar air dari kulit kerbau dan sapi benar-benar hilang. Akan tetapi dengan lamanya proses produksi membuat kulit mampu bertahan sampai 2 tahun. Kendala yang dihadapi saat produksi adalah cuaca. Jika cuaca sedang hujan, maka produksinya akan membutuhkan waktu lebih lama, karena proses penjemurannya langsung dijemur di bawah terik matahari. Kenapa harus menggunakan sinar matahari, sementara dengan cara di oven proses penjemuran dapat menjadi lebih cepat? Nah, alasannya adalah hal itu sangat berpengaruh dengan kualitas produk. Penjemuran dengan sinar matahari dapat menghasilkan produk dengan kerenyahan yang istimewa dan lama penyimpanan yang lebih awet. Selain rumit dan lumayan lama proses produksi, pembuatan kerupuk membutuhkan keterampilan khusus terutama saat penggorengan. Menurut Pak Heri, mengenai tampilan kemasan itu tidak terlalu penting. Beliau lebih mengutamakan kualitas produknya dengan harga yang lebih terjangkau dan produk aman sampai ke tangan konsumen, dibandingkan dengan menggunakan kemasan yang lebih menarik dengan harga yang mahal yang mempengaruhi harga produk. Yang penting itu isinya, begitu kata beliau. Tergantung sudut pandang konsumen. Mungkin yang masih asing dengan kerupuk rambak lebih memilih yang kemasannya lebih menarik walaupun dengan harga yang lebih mahal dibanding dengan yang kemasan dengan tampilan biasa. Sebaliknya, pada konsumen yang sudah sangat familiar dengan kerupuk rambak pasti memilih kerupuk rambak dengan kualitas yang bagus dengan harga yang lebih murah. Dengan kualitas yang seperti itu, pemilik usaha tidak pernah merubah harga jualnya. Beliau tetap menetapkan harga seperti pada umumnya yang ditetapkan oleh pesaing lainnya. Selain itu, beliau juga mempertahankan tenaga kerja yang telah bekerja
di usaha beliau karena beliau berupaya untuk meningkatkan perekonomian orang-orang yang di sekitar. Karena dalam hal ini pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja juga. Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut, yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. Dengan proses produksi yang tradisional dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja, karena jika menggunakan mesin yang lebih canggih yang tentunya membutuhkan tenaga kerja yang lebih sedikit, maka akan mengakibatkan beberapa tenaga kerja tereliminasi. Untuk dapat bersaing, Lestari Eco melakukan beberapa strategi untuk menarik konsumen. Yang pertama yaitu pada produknya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Lestari Eco memilih menghadirkan produk yang versi orisinalnya, mulai dari tekstur hingga rasa yang asli. Karena jika ada yang berubah, ditakutkan akan mengurangi minat konsumen yang sudah menjadi langganan sejak lama. Menurut beliau, memberikan berbagai macam varian rasa dapat mengakibatkan cita rasa khas rambaknya menghilang dan juga peminatnya menjadi sedikit. Selain itu, untuk meningkatkan minat pembeli, UMKM Lestari Eco mengubah bentukan produknya, di mana pada produk sebelumnya kemasan produk hanya dengan plastik biasa tanpa ada stiker label, sedangkan saat ini pengemasannya tetap sederhana namun lebih bagus, tebal, rapi, praktis, dan dilengkapi dengan stiker yang menarik dilihat dan tentunya aman untuk menjaga kualitas dan mutu produk di dalamnya. Nah, untuk dapat menjadikan pelanggan setia, selain menyajikan produk yang berkualitas, memberi pelayanan yang optimal adalah upaya agar dapat menarik konsumen. Mereka senantiasa ramah, murah senyum terhadap pelanggan, memperlakukan pelanggan dengan baik, dengan tidak mempersulit mereka, terutama dalam hal proses pembayaran. Yang kedua adalah tentang penentuan harga. Menurut Bapak Heri, mengenai harga yang bersaing itu tidak diperkenankan karena membanting harga dapat menjatuhkan pesaing. Dengan membanting harga malah akan merugikan diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah promosi. Pada usaha kerupuk rambak Lestari Eco milik Bapak Heri telah diterapkan penjualan personal dari mulut ke mulut dan telah memasarkan produknya lewat situs internet atau online shop. Dan yang terakhir adalah tempat penjualan. Tempat penjualan kerupuk rambak secara umum masih di sekitar Kabupaten Tulungagung, masih belum memasarkan produk keluar kabupaten. Namun, produk beliau sudah sampai keluar kabupaten melalui konsumen. Banyak dari konsumen yang sengaja membeli produk kerupuk rambak untuk oleh-oleh. Selain itu, produk beliau juga didistribusikan di berbagai toko-toko di sekitar Tulungagung hingga di luar Kabupaten Tulungagung. Ini yang menjadikan produk kerupuk rambak telah sampai di berbagai daerah, bahkan luar negeri. Manfaat yang saya peroleh dalam kegiatan PPL ini, saya dapat belajar mengenai proses pembuatan produk, baik kerupuk rambak kulit sapi maupun kulit kerbau yang semula hanyalah kulit yang biasa dibuang sehingga menjadi limbah, bisa menjadi suatu camilan yang sangat renyah dan enak sehingga cukup diminati oleh konsumen. Selain itu, saya juga dapat belajar untuk membuka usaha sendiri, bila mana dapat menyerap ilmu yang telah diberikan ketika kegiatan PPL berlangsung, dan saya dapat memperoleh ilmu secara gratis tanpa membayar khusus bagi mahasiswa PPL. Demikianlah cerita saya selama melaksanakan PPL Gelombang 2 IAIN Tulungagung di UMKM Lestari Eco, Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung.
Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.